Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita berada di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 ya. Di pembelajaran 1 mencakup 3 mata pelajaran ya. Yang pertama IPS, yang kedua IPA, yang ketiga bahasa Indonesia. Jadi di tema 4 pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya, yang kalian bisa baca, yang berada di yang sudah ada tampilan ya, silahkan baca yang masing-masing. Kemudian, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama ya. Ini ada dongeng ya. Bisa kalian lihat, ada juga di buku tematiknya. Tupai dan ikan gabus judulnya ya. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru baru selalu dilakukan bersama ya. Ini selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus lihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama tokoh ya, siapa tokoh ya? Pemerannya siapa di situ? Kemudian judulnya apa? Kemudian sifat tokoh ya, bagaimana sifatnya? Yang keempat, tempatnya di mana, tempat kejadiannya ya. Yang kelima, awal ceritanya bagaimana? Yang enam, akhir cerita. Kemudian yang pesan moral ya. Pesan moralnya apa? Pelajaran yang dapat diambil ya.
Kemudian bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, motongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu menghabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang yang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Jawablah pertanyaan berikut. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yang kedua, apakah pekerjaan ayah B ini termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, pohon di hutan. Selanjutnya, menebang pohon. Selanjutnya, yang ketiga, kayu diangkut ke kota. Kemudian, pengrajin kayu, toko mebel. Yang selanjutnya, yang terakhir, pembeli ya. Kemudian ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan ya. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini ya. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul ya. Berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi ya. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan teman kamu. Yang pertama 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan menutup hutan. 1985 hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020 hutan semakin sedikit, pemukiman semakin meluas. Nih di tahun 2020 ya. Nomor 1, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan tahun 2010. Yang kedua, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Yang ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang keenam, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Ya, ini apa yang harus kita lakukan ya? Untuk menghindari kerusakan hutan. Yang pertama, reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pemobatan hutan secara sewenang-wenang. Jangan menebang pohon seenaknya sendiri ya. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon. Menebang pohon dipilih yang layak ditebang. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penanaman hutan.